Anak-anak, karena sudah menunjukkan pukul 8:10, sekarang kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama-tama, Ibu Nila ucapkan selamat pagi kepada anak-anak yang telah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi juga Ibu Nila ucapkan kepada Pak Tri dan Pak Andre. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Atau Ibu Nila tunjuk. Coba Arin yang memimpin doa. Saya, Bu. Iya. Ibu Guru Muda, Pak Andre dan Pak Tri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Ya Bapak, pagi ini sampai siang kami akan memulai pembelajaran. Berkati dan lindungilah kami saat belajar dan berilah kelancaran saat kami memulai pembelajaran hari ini. Berkati pula guru muda, Pak Andre, dan guru-guru lainnya saat mengajar murid-muridnya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat tidak dengan Ibu? Ayo coba mikrofonnya dinyalakan, dijawab. Gunila. Masih ingat? Yang lainnya, ayo kameranya dihidupkan terlebih dahulu. Jangan malu-malu, yang lainnya, ayo. Gimana, masih ingat tidak dengan Ibu? Sedikit, Kak. Nah, mungkin ada yang masih ingat atau masih ingat dikit-dikit atau ada yang sudah lupa ya. Jadi, Ibu akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nila Sari. Kalian boleh memanggil Ibu Nila atau Miss Nila. Nah, hari ini anak-anak kelas 6 akan belajar bersama Bu Nila. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu Nila mau bertanya. Tadi sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Meet, anak-anak kelas 6 sudah melakukan kebiasaan baik belum? Ayo, sudah apa belum? Kok ini tidak ada yang mau menjawab? Kenapa? Mikrofonnya dihidupkan dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik banyak sekali ya anak-anak. Misalnya membantu orang tua membereskan rumah, beribadah setelah bangun tidur, lalu membersihkan diri, bisa mandi pagi, berolahraga, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak sudah melakukan kebiasaan baik semua? Sudah. Nah, bagus ya. Tapi yang menjawab hanya 2 orang nih, yang lainnya kemana? Masa Ibu Nila ngomong sendiri? Sudah, Bu. Coba kameranya dihidupkan semua. Ayo lo, jangan sampai kalah sama adik kelasnya. Kemarin anak-anak kelas 2 tidak malu, dinyalakan semua kameranya. Ini kok anak-anak kelas 6 malah malu. Nah, tadi kan sudah melakukan kebiasaan baik semua kan? Sekarang Ibu Nila minta anak-anak tetap selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi tadi pagi anak-anak sekalian kan sudah melakukan kebiasaan baik dan pastinya sudah melakukan aktivitas yang dapat membuat anak-anak semangat. Nah, supaya semakin semangat hari ini belajarnya, ayo kita bermain terlebih dahulu. Hari ini kita akan bermain apa ya? Coba perhatikan rekaman layar berikut ini.
Apakah sudah muncul anak-anak? Belum. Sekarang Udah. apakah sudah muncul? Nah, hari Sudah. ini kita sudah Sudah. jelas ya bermain tentang tebak gambar. Nah, di sini Ibu Nila akan menyajikan beberapa gambar supaya anak-anak semakin termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ini dia untuk gambar yang pertama. Adakah yang bisa menjawab? Di sini sudah terdapat kakek tua dan Tuang air. ya, betul ya, tuang air. Anak-anak hebat. Jadi, yang pertama ini kan sudah ada gambar kakek tua dengan huruf atau abjad N dan G, lalu ada gambar air. Jadi, arti gambar pertama tuang air. Lalu yang kedua, gambar kedua di sini. Coba, siapa yang bisa menebak? Ayo, coba. Pulang kampung. Ya, betul ya, pulang kampung. Di sini ada huruf P, lalu gambar udang, dan huruf D-nya diganti menjadi L, lalu ada gambar lampu, huruf L-nya diganti menjadi K, dan ada huruf N dan G. Jadinya jawabannya pulang kampung. Betul sekali. Lalu yang ketiga, di sini ada gambar kaki dan Kaki. ya, betul sekali. Anak-anak kelas 6, anak-anak hebat ya. Berarti di sini jawabannya tepat. Angkat kaki karena terdapat angka. Terus ditambah huruf T dan ada gambar kaki. Lalu yang keempat. Coba siapa yang dapat menebak? Buku cerita. Buku cerita. Ya, betul Buku sekali. cerita. Di sini gambar yang anak-anak tebak itu tepat, yaitu buku cerita. Karena terdapat gambar buku, buah ceri, dan huruf T dan A. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Nila minta anak-anak fokus, menyiapkan hati dan pikiran anak-anak untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu Nila juga minta anak-anak sekalian harus aktif, jangan pas ditanya diam. Karena hari ini ketika anak-anak aktif akan dimasukkan ke dalam atau menambah poin anak-anak juga. Nah, hari ini sudah jelas ya di sini pada layar kita akan belajar pada tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran 2. Di sini kita akan belajar tematik untuk muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam keragaman ekonomi dengan benar. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan anak-anak mampu memahami poin penting mengenai brosur dan ciri-ciri brosur dengan baik. Lalu yang keempat, anak-anak diharapkan mampu membuat brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik dan kreatif. Nah, di sini ayo kita mengamati sebuah poster yang telah Ibu sajikan. Dalam poster ini terdapat tulisan apa ya anak-anak? Ayo dijawab. Berpikir global, bertindak lokal. Ya, betul sekali. Selain ada tulisan, di situ ada gambar apa saja? Ayo, coba dijawab. Di situ kan sudah jelas, ada gambar dan ada tulisan. Di situ memuat gambar apa ya? Ayo, kenapa ini tidak ada yang mau menjawab? Nah, tadi betul ya, teman-teman. Tadi disebutkan ada tulisan berpikir global, bertindak lokal. Dan di situ juga sudah terdapat gambar bola dunia atau globe serta orang-orang mengelilinginya menggunakan pakaian adat. Kira-kira apa ya makna poster tersebut? Apakah ada yang tahu? Ayo dijawab. Makna berpikir global, bertindak lokal, kira-kira apa ya? Dari berpikir global dulu, kira-kira apa yang anak-anak ketahui tentang berpikir global?
Ayo coba dijawab. Ibu Nila minta Maria Jennifer, coba. Sepengetahuanmu dulu, apa yang kamu ketahui mengenai berpikir global? Ayo coba Maria Jennifer. Dinyalakan mikrofonnya. Halo. Halo Maria Jennifer, apakah hadir? Hadir bertindak terhadap bersikap terbuka terhadap perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, Bu. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, ada kata bertindak lokal. Siapa yang mau menjawab? Ayo, coba tadi Maria Jennifer sudah bagus ya, sudah berani berpendapat. Yang lain lagi, ayo. Coba Gisela, Meta, coba jawab. Apa itu bertindak lokal? Menggunakan produk-produk lokal. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini Ibu Nila akan menjelaskan secara keseluruhan. Jadi yang pertama, dari kata global. Global artinya luas atau mendunia. Lalu yang kedua lokal, artinya sempit. Nah, jika kita gabung berpikir global, bertindak lokal ini memiliki makna pemikiran maju dan mendunia namun berperilaku sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Tadi jawaban Maria Jennifer dan Meta sudah tepat ya. Nah, sekarang kita akan membaca 3 artikel. Di sini Ibu Nila juga meminta 3 anak untuk membaca artikel yang telah Ibu sajikan. Ayo, sebelum Ibu Nila tunjuk siapa yang mau membaca artikel pertama. Ayo, coba mikrofonnya dinyalakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Gantian ya. Yang pertama tadi coba mikrofonnya dinyalakan tadi yang pertama menunjuk. Joanna ya? Iya, Bu. Iya, Joanna. Silakan. Ayo. Silakan dibacakan. Apakah sudah muncul, Joanna? Halo, Joanna. Apakah sudah muncul? Halo, Joanna. Evanya. Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kamu baca artikel pertama. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Ya, bagus ya, Joanna. Terima kasih. Nah, dari artikel pertama ini kita dapat menyimpulkan bahwa artikel ini ingin mengajak kita untuk mencintai produk lokal, khususnya buah dalam negeri. Jadi, anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai produk-produk lokal, bukan malah mengimpor atau mendatangkan produk dari luar negeri. Lalu yang kedua, ada artikel kedua. Di sini siapa yang mau membaca? Ayo. Ayo, silahkan mikrofonnya dinyalakan yang mau membaca artikel kedua. Di sini ada banyak kok yang bersuara sedikit sekali. Iya, coba Maria Jenny ya.
artikel kedua. Nah, silahkan. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar, dalam tanda kurung tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Ya, terima kasih Jenny. Tadi kan Jenny sudah membaca artikel kedua. Nah, kira-kira menurut Jenny dapat menyimpulkan tidak apa pesan yang ingin disampaikan pada artikel kedua ini? Coba. Tadi kan sudah dibaca, pasti Jenny sudah tahu juga maksud atau makna dari artikel kedua ini. Menurut Jenny seperti apa? Ayo coba dijawab. Halo Jenny. Halo Jenny. Ayo dinyalakan lagi mikrofon sama kameranya. Yang lain apa ada yang tahu maksud dari artikel kedua? Coba. Ibu Nila minta coba Felicia. Ayo dinyalakan mikrofonnya. Felicia official di sini namanya. Ayo coba dinyalakan mikrofonnya. Nah, menurut Felicia dari artikel kedua ini maknanya kira-kira atau pesan yang ingin disampaikan apa ya? Membeli barang-barang yang ada di pasar tradisional. Ya, betul sekali ya. Jadi kita tidak boleh melupakan pasar tradisional. Apalagi kan sekarang di sekitar kita sudah banyak sekali seperti mall, Indomaret, dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kita berbelanja di pasar tradisional, tidak melupakan pasar tradisional di situ. Nah, sekarang lanjut pada artikel yang ketiga. Di sini siapa yang mau membacakan artikel ketiga? Saya, Kak. Panggilnya Ibu ya, sekarang jangan pakai Kak. Ayo coba. Mic-nya Saya, Bu, maaf. Iya, silahkan Gisela Meta. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar. Dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun, harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri
serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkan gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, terima kasih Meta. Sekarang, menurut Meta, artikel ketiga ini, maksud atau pesan yang ingin disampaikan itu apa ya? Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri. Ya, betul sekali. Untuk artikel ketiga, sama. Jadi, artikel ini mengajak kita untuk lebih menggunakan produksi dalam negeri. Sekarang di sini sudah terdapat diagram. Nah, dari diagram ini, mari kita jawab bersama-sama berdasarkan 3 artikel yang telah kita bahas tadi. Untuk tabel yang pertama di sini ada contoh sikap. Jadi yang dimaksud contoh sikap di sini contoh sikap positif yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira untuk sikap kita yang menunjukkan kita mencintai produk dalam negeri itu kira-kira apa saja ya berdasarkan artikel tadi? Ayo, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Kak. Ya, silahkan. Lebih menyukai produk dalam negeri ketimbang produk luar negeri. Ya, betul ya. Lalu, ada lagi yang ingin menjawab? Tadi Evano sudah menjawab menggunakan produk dalam negeri. Lalu, ada lagi yang ingin menjawab? Coba. Saya, Bu. Ya, silahkan. Berbelanja di pasar tradisional. Ya, betul ya. Tadi pada artikel kedua mengajak kita untuk berbelanja di pasar tradisional. Lalu yang ketiga, coba siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Jawabannya tidak harus persis sama ya dengan artikel, intinya. Saya, Bu. Ya, silahkan, coba mikrofonnya dinyalakan. Membeli buah lokal. Ya, betul sekali. Tadi di artikel pertama mengajak kita untuk membeli atau mengkonsumsi buah lokal. Sekarang lanjut pada pernyataan yang kedua, yang bukan merupakan contoh sikap di sini berdasarkan artikel yang telah kita baca. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Lebih memilih produk luar negeri. Ya, betul sekali. Jadi kita harus lebih memilih produk dalam negeri, bukannya memilih produk luar negeri. Atau yang bukan merupakan contoh sikap itu menggunakan produk impor. Tadi produk impor itu merupakan produk yang didatangkan dari luar negeri. Jadi sebaiknya kita menggunakan produk yang ada di dalam negeri atau produk buatan Indonesia. Nah, selanjutnya di sini tadi sesuai artikel juga diharapkan kita tidak berbelanja di mall atau supermarket, tetapi lebih berbelanja ke pasar tradisional. Dan yang terakhir, tadi yang bukan merupakan contoh sikap berdasarkan artikel, di sini mengonsumsi buah impor. Nah, sekarang dampak. Pada artikel tadi, apa dampaknya ketika kita lebih memilih atau tidak memilih produk dalam negeri atau buatan kita sendiri? Apa dampaknya? Coba. Saya, Bu. Iya, silahkan. Budaya Indonesia dapat hilang diambil alih oleh bangsa asing. Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Jadi, selain yang telah disebutkan tadi, di sini betul ya. Tadi kata temannya dapat diambil alih oleh orang atau budaya luar. Sekarang di sini dampak positifnya. Dampak positifnya di sini Ibu Nila mencantumkan ada 2. Di sini dampak positif yang pertama, perekonomian Indonesia meningkat karena tadi masyarakat lebih menyukai produk buatan lokal atau produk buatan negeri. Nah, yang kedua di sini pedagang dan produk yang berasal dari Indonesia bisa bersaing dengan produk luar atau produk asing karena
lebih diminati oleh orang banyak. Sekarang dari pembahasan keseluruhan ini, apakah anak-anak tahu atau dapat menyimpulkan apa itu berpikir global, bertindak lokal? Tadi kan yang pertama maknanya. Sekarang menurut anak-anak pengertian berpikir global, bertindak lokal itu apa ya? Apakah ada yang dapat Saya, menyimpulkan? Bu. Ya, silakan. Bang, berpikir global, bertindak lokal yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Iya, betul sekali. Sama dengan artinya yang ada pada PPT Ibu ya. Jadi, berpikir global, bertindak lokal itu pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Nah, sekarang Ibu Nila minta coba di sini anak-anak menyebutkan, selain berdasarkan artikel tadi, coba sebutkan sikap positif yang anak-anak dapat lakukan untuk mengatasi atau menyikapi keberagaman ekonomi Indonesia saat ini, selain yang telah kita tuliskan tadi. Ayo coba, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Selain yang kita bahas tadi, coba. Ayo, kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Ibu Nila minta coba Ciga Mahendra, coba. Selain yang telah kita bahas bersama tadi, kira-kira apa ya sikap positif lainnya yang dapat kita lakukan untuk menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Ayo coba, Ciga Mahendra. Dinyalakan mikrofon sama kameranya. Ayo, Ciga Mahendra, ini sudah menyala mikrofonnya tapi belum berkata-kata atau belum ngomong. Ayo coba Ciga Mahendra. Kira-kira sikap positif lainnya yang dapat kamu lakukan menyikapi keberagaman ekonomi Indonesia saat ini apa ya? Nah, mungkin ganti ya, karena Ciga... Oh, silahkan, sekarang sudah menyala mic-nya. Ayo, Ciga. Membeli produk dalam negeri, Pak Bu. Iya, itu tadi sesuai artikel ya. Coba yang lain lagi. Ibu Nila minta, terima kasih ya Ciga. Ibu Nila minta Arin lagi coba. Selain sikap yang telah kita bahas bersama tadi, kira-kira sikap apa ya yang dapat Arin lakukan untuk menyikapi keragaman ekonomi Indonesia saat ini? Ayo Arin, dinyalakan mikrofon sama kameranya. Membeli produk lokal untuk membantu para pedagang Indonesia. Ya, sebenarnya jawaban anak-anak tepat semua ya, tapi yang Ibu Nila maksud, misalnya sikap lainnya itu misalnya tidak memakai pakaian terbuka, tidak mengikuti gaya-gaya seperti luar negeri yang dianggap viral atau modern. Jadi kita harus sesuai atau bertindak sesuai dengan budaya luhur kita, yaitu budaya Indonesia. Jangan lupa juga untuk mencintai produk kita atau biasa disebut produk dalam negeri. Produk dalam negeri banyak sekali ya anak-anak, misalnya batik, kerajinan, dan lain sebagainya. Jangan anak-anak malah memilih produk-produk yang berasal dari luar negeri, misalnya main-mainan seperti game online dan lain sebagainya. Sebaiknya anak-anak harus lebih mempelajari yang sifatnya budaya lokal, misalnya anak-anak dapat mempelajari tarian daerah, misalnya juga mencari atau membeli produk-produk kerajinan daerah dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari materi tentang sikap positif yang dapat kita lakukan terhadap keberagaman ekonomi Indonesia, apakah ada yang kurang jelas? Atau Tidak. sudah jelas? Sudah. Ya, sudah jelas ya. Sekarang, jika sudah jelas, Ibu Nila akan lanjut pada materi berikutnya.
Tadi kan di awal Ibu Nila sudah menyajikan sebuah brosur. Nah, ada beberapa reklame lainnya yang mirip dengan poster, yaitu yang hampir mirip yaitu brosur. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang brosur. Sebelum pembelajaran hari ini, pada pembelajaran sebelumnya, apakah anak-anak sudah mempelajari tentang brosur? Halo? Pada pembelajaran sebelumnya, apakah anak-anak sudah mempelajari tentang brosur? Halo anak-anak, mohon dijawab. Masa Ibu Nila ngomong sendiri? Ya. Sudah ya? Ayo tadi siapa yang menjawab sudah? Halo, apakah suara Ibu kurang jelas? Coba Agnes Nugroho. Apakah pada pembelajaran sebelumnya sudah mempelajari tentang brosur? Sepertinya sudah. Nah, jika sudah, sekarang Ibu Nila mau bertanya, menurut Agnes, apa itu brosur? Apa yang Agnes ketahui tentang brosur? Coba dijawab. Halo Agnes. Iya. Apa yang Agnes ketahui tentang brosur? Coba dijawab. Tadi kan katanya sudah belajar brosur pada pembelajaran sebelumnya. Brosur adalah iklan yang berbentuk gambar atau tulisan. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Agnes. Di sini Ibu Nila juga sudah menyediakan materi tentang brosur. Jadi tadi Agnes sudah menjawab dan jawaban Agnes itu betul ya. Jadi brosur merupakan salah satu bentuk reklame yang berisi suatu penawaran produk atau biasanya berisi suatu imbauan. Nah, untuk jenis-jenis brosur, apakah ada yang sudah tahu jenis-jenis brosur itu apa saja? Sudah tahu atau belum? Coba dijawab. Ayo anak-anak harus aktif ya. Di sini juga dapat menambah poin keaktifan anak-anak. Apalagi kan anak-anak sudah kelas 6, sebentar lagi masuk SMP. Jadi diusahakan anak-anak sekalian harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tadi Ibu Nila bertanya untuk jenis-jenis brosur, apakah sudah ada yang tahu? Atau belum tahu nih? Kenapa pada diam semua? Belum tahu ya. Jadi untuk jenis-jenis brosur itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu jenis brosur tanpa lipat atau biasa disebut flyer. Jadi untuk brosur tanpa lipat itu terdiri atas satu lembar brosur biasanya berisi atas iklan atau penawaran suatu produk. Lalu jenis brosur yang kedua ada brosur lipat 2. Brosur lipat 2 ini terdiri atas 2 lembar pertama dan 1 lembar terakhir. Biasanya sama tujuannya untuk menawarkan suatu produk atau biasa berisi suatu imbauan. Dan yang terakhir ada brosur 3 lipat. Nah, di sini brosur 3 lipat ada keseluruhannya ada 6 lembar jika dibalik. Nanti setelah PPT ini selesai, Ibu Nila akan menyajikan sebuah video tentang brosur serta ciri-cirinya dan cara membuat brosur yang baik dan benar. Sekarang Ibu Nila akan menyajikan sebuah video mengenai cara membuat brosur. Jadi anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nanti cara membuat brosur ini juga akan anak-anak lakukan. Karena pada tugas yang telah Ibu Nila kirim melalui Google Classroom, nanti tugas kedua anak-anak yaitu membuat brosur. Sekarang Ibu Nila akan menyajikan sebuah video, harap diperhatikan. Nanti
Brosur adalah suatu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur biasanya berisi tentang penawaran suatu produk ataupun suatu imbauan. Brosur biasanya ditempel di dinding ataupun dibagikan oleh orang-orang tertentu. Ciri-ciri brosur yang pertama menggunakan kertas berukuran A4 atau A5. Lalu yang kedua biasanya ditempel atau dibagikan. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan berbuat sesuatu. Lalu yang keempat, tulisan brosur biasanya lebih banyak. Dan yang kelima, brosur dilengkapi dengan gambar. Adapun macam-macam atau jenis-jenis brosur terdiri dari 3. Yang pertama, brosur tanpa lipat atau biasa disebut flyer. Lalu yang kedua, brosur lipat 2. Dan yang ketiga, brosur lipat 3. Syarat brosur yang baik antara lain. Yang pertama, judul berukuran besar dan mudah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan dalam brosur jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami, mudah diingat, serta menarik. Yang keempat, gambar yang ada berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan dalam pemilihan warna. Yang keenam, ukuran tidak melebihi ketentuan. Selanjutnya, cara membuat brosur. Ada beberapa hal atau langkah yang perlu kita perhatikan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, menentukan tema dan ide. Lalu yang ketiga, memilih jenis brosur. Lalu yang keempat, membuat judul yang menarik. Lalu yang kelima, mengatur tulisan. Dan yang keenam, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Untuk lebih jelas mengenai cara membuat brosur, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, di sini Ibu Nila akan mempraktikkan cara atau langkah-langkah dalam membuat brosur. Pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini Ibu Nila menyiapkan kertas HVS ukuran yang A4 dan ballpoint atau pulpen. Tetapi anak-anak dapat menyiapkan alat dan bahan lainnya seperti pensil, penghapus, dan pensil warna. Karena nanti brosur yang anak-anak buat akan diwarnai supaya lebih menarik. Nah, pertama-tama kita lipat kertas HVS-nya. Di sini Ibu Nila akan mempraktikkan cara membuat brosur lipat 3. Pertama, kita lipat seperti ini. Kita tekuk bagian atas dan bagian bawah kertas. Tetapi untuk bagian tengah jangan dilipat terlebih dahulu ya. Jadinya seperti ini. Nah, setelah ada titik di atas dan di sini bekas lipatan tadi, kita lipat brosur menjadi 3 bagian yang sama rata. Jadi fungsi lipatan yang di tengah tadi sebagai pusat supaya brosur atau lipatan yang kita buat sama besar. Nah, setelah sudah pas, boleh kita ratakan. Nah, sekarang jika sudah rata, Ibu Nila akan menunjukkan bagian-bagian brosur. Di sini Ibu Nila akan memberikan nomor. Tetapi nanti di brosur anak-anak jangan diberikan nomor seperti ini. Di sini Ibu Nila memberikan nomor supaya anak-anak lebih paham atau lebih mengerti urutan atau penomoran pada brosur. Jadi di sini sudah ada bagian pertama nomor 1, bagian 2-nya di sebelah sini, bagian 3 di sebelah sini, bagian 4-nya di sebelah sini, bagian 5 dan bagian 6. Nah, pertama-tama untuk bagian pertama
di sini Ibu Nila akan memilih tema brosur yang Ibu Nila akan buat. Di sini Ibu Nila memilih brosur bertemakan toko buah lokal. Berarti di sini untuk langkah pertama kita membuat cover. Jadi dalam cover terdapat gambar toko buah misalnya. Sini Ibu Nila gambar, tetapi nanti anak-anak menggambar bagian covernya sesuai dengan tema yang anak-anak pilih. Misalnya, jika anak-anak memilih tema toko pakaian lokal, berarti anak-anak menggambar toko tersebut. Ini Ibu Nila andaikan saja sebagai toko buah lokal. Lalu setelah menggambar-gambar utamanya, di sini Ibu Nila juga mencantumkan beberapa foto buah yang dijual di toko buah ini. Toko buah yang Ibu Nila buat dalam brosur ini Ibu Nila namai dengan misalnya toko buah Asri. Nah, di sini tulisannya harus jelas ya anak-anak. Jadi di sini terserah anak-anak boleh menggunakan huruf seperti ini atau huruf kapital. Di sini Ibu Nila coret-coret supaya anak-anak lebih paham, tetapi nanti anak-anak harus membuat secara sungguh-sungguh, bukan dicoret-coret seperti ini. Nah, untuk background bagian pertama diwarnai full warna, misalnya anak-anak boleh mewarnai dengan warna merah, warna kuning, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut pada lembar yang kedua. Di sini pada lembar kedua berisi tentang penjelasan mengenai toko buah Asri. Penjelasan atau kata pengantar. Nah, di sini anak-anak bisa menuliskan seperti sejarah singkat atau barang-barang apa saja yang disediakan di toko tersebut. Di sini Ibu Nila memilih toko buah Asri, berarti toko buah ini menjual berbagai jenis buah lokal seperti pisang, salak, dan lain sebagainya. Begitu juga nanti dengan tema lainnya yang anak-anak pilih. Jadi di sini isinya gambaran singkat saja. Nah, lanjut pada lembar yang ketiga. Pada lembar ketiga di sini anak-anak mengisinya dengan gambar-gambar. Di sini tadi Ibu Nila memilih tema buah lokal, berarti di sini Ibu Nila menggambar berbagai jenis buah lokal. Misalnya ada di sini gambar pisang. Lalu di kotak sebelah sini misalnya gambar salak. Nah, di sini lagi misalnya gambar buah duku. Lalu di sini misalnya gambar buah apel lokal. Lalu di sini lagi misalnya gambar toko buahnya, lingkungannya seperti apa. Nah, nanti anak-anak juga menggambar masing-masing brosur sesuai dengan tema yang anak-anak pilih. Lalu lanjut pada lembar keempat. Di sini pada lembar keempat kita cantumkan nama tokoh tadi. Tadi kan Ibu Nila memilih nama tokohnya toko buah Asri. Berarti di sini setelah menuliskan nama tokoh, kita tuliskan alamat tokoh. Misalnya alamatnya di Jalan Kemiri 3. Misalnya nomor 19. Nah, setelah alamat di sini dicantumkan pula nomor HP. Ini jangan ditulis alamat ya, langsung saja jalan ini. Lalu nomor HP misalnya di sini 08. Setelah menuliskan nomor HP, dituliskan juga alamat email toko. Misalnya di sini alamat emailnya buahasri@gmail.com. Nah, setelah menuliskan alamat email, anak-anak menuliskan media sosial lainnya, misalnya Instagram, Facebook,
dan lain sebagainya. Di sini tetapi hanya gambaran saja ya, berupa coret-coret. Nanti anak-anak membuatnya secara baik atau secara benar. Nah, setelah mencantumkan alamat, terus nomor HP, email, dan media sosial lainnya, di sini anak-anak menuliskan nama atau identitas. Misalnya di sini nama yang pembuat brosur. Setelah nama pembuat brosur, diberi instansi atau alamat. Karena anak-anak bersekolah di SD Marsudirini, berarti di sini ditulis SD Marsudirini 78. Nah, ini bagian yang keempat. Bagian keempat juga diberikan full warna seperti pada bagian lembar pertama, karena bagian lembar pertama dan lembar keempat merupakan yang nampak depan dan nampak belakang. Jadi untuk yang lembar lainnya tidak perlu diberi full warna, tetapi untuk tulisannya boleh diwarnai. Sekarang lanjut pada bagian yang kelima. Nah, untuk bagian yang kelima di sini anak-anak menggambarkan jenis buah secara spesifik. Untuk tema yang Ibu Nila pilih tadi kan jenis-jenis buah, berarti di sini jenis buahnya misalnya pisang. Di sini juga dicantumkan harga. Supaya orang-orang bisa melihat harga masing-masing buah itu berapa. Di sini misalnya harga pisang harganya misalnya 10.000. Lalu yang kedua misalnya salak, harganya misalnya 15.000 dan seterusnya. Di sini anak-anak menuliskan sesuai dengan tema yang anak-anak pilih. Lalu sekarang lanjut pada lembar ke-6. Di sini pada lembar ke-6 anak-anak boleh mencantumkan produk lainnya ataupun fasilitas lainnya tergantung tema yang anak-anak pilih. Karena di sini Ibu Nila memilih tema tentang buah lokal, jadi di toko buah lokal ini disediakan juga misalnya produk lainnya. Misalnya produk lainnya itu ada jus buah, ada salad buah, ada es buah, dan lain sebagainya. Intinya di sini untuk lembar ke-6 merupakan lembar pendukung. Misalnya jika di sebuah toko atau restoran makanan, fasilitas yang disediakan misalnya kolam renang, lalu misalnya disediakan fasilitas televisi dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan cara membuat brosur ini, Ibu Nila yakin anak-anak kelas 6 pasti sudah paham. Untuk itu, anak-anak diharapkan membuat brosur dengan baik dan membuat brosur yang menarik, serta jangan lupa untuk diwarnai. Setelah menonton video ini, anak-anak boleh mencoba membuat brosur. Dan semoga dengan adanya video cara membuat brosur ini, anak-anak semakin paham bagaimana membuat brosur yang baik dan benar. Sampai di sini dulu ya penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Nah, sekarang nah, anak-anak. Minta waktunya sebentar ya. Iya, Pak. Oke. Ini sudah masuk ke tugas nih? Belum, Pak. Masih ada lanjutan. Nanti setelah video Meet ini selesai, baru nanti tugas. Oke. Berarti setelah selesai nanti saya diberi waktu. Iya, Pak. Dilanjutkan dulu. Iya, baik, Pak. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, dari video yang Ibu Nila sajikan tadi, apakah ada pertanyaan mengenai materi tentang brosur? Halo, anak-anak. Tidak. Sudah jelas? Tidak, Bu.
Boleh apa aja ya, Bu? Halo, apakah sudah jelas? Sudah. Ya. Sudah. Nah, jika sudah jelas, sekarang Ibu Nila mau bertanya, dari keseluruhan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari awal kita membaca artikel tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, anak-anak. Apakah materinya sudah jelas? Tidak. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Tadi kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Coba disebutkan. Globalisasi. Belajar tentang brosur. Globalisasi. Lalu apa lagi? Tadi dari globalisasi kita belajar tentang apa? Contoh sikap apa? Membeli buah-buahan lokal. Ya, kita sudah, itu merupakan salah satu bagian dari contoh sikap positif terhadap keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu Nila mau bertanya, bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang atau sedih atau bagaimana anak-anak? Halo. Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, senang ya. Nah, sebelum lanjut ke pemberian tugas, Ibu Nila akan memberikan waktu kepada Pak Tri. Tadi Pak Tri mau menyampaikan sesuatu. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya. Anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan memperhatikan dengan baik, tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang perlu saya ingatkan kepada anak-anak ketika anak-anak mengikuti pembelajaran secara jimit, tidak perlu tegang ya. Santai untuk berani mengungkapkan pendapat-pendapat sehingga kalian lebih menjadi penyemangat bagi teman-teman yang lain. Selain itu juga kemampuan kalian akan teruji di situ. Kemudian yang kedua, saya harapkan untuk anak-anakku di kelas 6, dalam pembelajaran ini tolong tidak hanya belajar pada materi yang diajarkan pada saat daring, tetapi kalian tetap mengembangkan diri, mengembangkan wawasan sendiri melalui berbagai sumber, baik dari buku-buku maupun dari internet. Tujuannya apa? Karena dalam tahun ini, meskipun sudah kita ketahui bahwa Kementerian menghapus ujian nasional, tetapi untuk Kota Salatiga tetap ada ujian bersama. Karena itu kalian tetap harus meningkatkan diri dengan berbagai macam keterampilan dan pengetahuan. Jadi tidak hanya belajar pada materi-materi yang ada dalam buku, tetapi silahkan keterampilan-keterampilan dilatih sendiri bersama orang tua kalian masing-masing. Sehingga nanti pengembangan ke depan kalian lebih pandai, lebih terampil dalam segala hal. Jadi utamanya tidak belajar textbook, tetapi membuka wawasan, tanggap dengan situasi, kemudian kamu lebih mengembangkan pola pikir penalaran. Mengapa? Karena nanti ke depannya, karena tahun 2021 ini nantinya akan dikembangkan dengan asesmen nasional yang kalian akan mengikuti di SMP ya, di kelas 11 nantinya, maka perlu kamu latihan dari sekarang. Jangan untuk adik-adikmu nanti dimulai pada bulan Agustus yang akan diikuti oleh
adik-adikmu kelas 5 tahun depan. Maka tolong persiapkan dari sekarang. Pembelajaran tidak ada yang sulit, tetapi ikuti dengan senang hati meskipun situasi saat ini serba tidak menentu, tidak enak karena harus belajar di rumah. Tapi saya berharap tetap semangat untuk belajar dan membantu orang tua. Demikian, terima kasih untuk informasi yang harus kalian ketahui dari awal. Terima kasih Bu Nila. Saya kembalikan. Terima kasih juga Pak Tri. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut pada tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak setelah menonton video dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah muncul di layar anak-anak? Halo, apakah sudah muncul? Belum. Nah, sekarang apakah sudah muncul? Sudah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dengan baik tugas yang akan anak-anak kerjakan hari ini. Yang pertama, mengerjakan tugas 1 tentang sikap positif yang berkaitan dengan keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas 2, yaitu berupa membuat brosur. Tadi kan sudah ada panduannya melalui video. Nanti video yang telah Ibu Nila buat akan Ibu Nila lampirkan juga melalui Google Classroom. Nah, yang ketiga, mengerjakan tugas 3 berupa soal evaluasi yang telah Ibu Nila kirim linknya melalui Google Classroom. Nanti setelah video pembelajaran atau mengikuti pembelajaran ini, anak-anak boleh membuka Google Classroom. Nah, tadi di folder atau tugas hari Rabu tanggal 4 November sudah ada ketiga tugas ini. Dan jangan lupa anak-anak perhatikan jadwal pengumpulan tugas masing-masing. Karena nanti jika anak-anak terlambat mengirimkan, nilainya akan dikurangi. Begitu untuk tugas, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas ya? Sudah. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup lagi dengan doa, karena tadi di awal kita sudah mulai dengan doa, jadi di akhir kita juga tutup dengan doa. Di sini Ibu Nila minta, coba siapa yang mau memimpin doa penutup? Coba Jenny aja, coba Jenny. Halo Jenny. Diulangi saja. Iya, Maria Jenny. Kameranya dinyalakan terlebih dahulu ya. Ayo, silakan. Bu Nila, Pak Tri, dan Pak Andre, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Putra Terkudus, amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarkanlah aku, amin. Santo Fransiskus Savarius, doakanlah kami, amin. Ya Bapa dan Putra Terkudus, amin. Nah, Maria Jenny, terima kasih. Sekarang anak-anak, pembelajaran kita berakhir pada pembelajaran hari ini. Pesan Ibu Nila, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap terus semangat untuk belajar, jangan mudah mengeluh. Tadi karena belum aktif dalam mengikuti pembelajaran, diusahakan anak-anak harus aktif untuk mengikuti pembelajaran. Jika ibu guru atau pak guru bertanya, anak-anak harus menjawab. Mungkin untuk hari ini sampai di sini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak saat keluar rumah, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Jangan lupa juga membersihkan diri serta membersihkan lingkungan sekitar. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya anak-anak. Dah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, selamat pagi. Terima kasih, Bu.
Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.